Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia datang. Pelajaran ke-8, Perencanaan untuk sukses. Sahabat petang. Ayat hafalan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Semua orang ingin menikmati kehidupan yang penuh keberhasilan dan bahagia. Tentu saja dalam dunia yang telah jatuh, di mana tragedi dan bencana dapat melanda dengan tiba-tiba, tujuan ini tidak selalu mudah untuk dicapai. Juga ada pertanyaan tentang bagaimana kita mendefinisikan keberhasilan. Ada peristiwa Yusuf di Mesir. Jika ada kehidupan yang sukses, pastilah itu salah satu, bukan? Dari penjara ke istana. Di pihak lain, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia pergi dari penjara ke kuburan. Seberapa sukses kehidupannya? Lagi, semuanya bergantung pada bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan. Pekan ini kita akan melihat ide tentang sukses dalam konteks dasar penatelayanan dan prinsip-prinsip keuangan. Tidak peduli siapa diri kita atau di mana kita hidup, uang dan pengaturan keuangan menjadi bagian dari kehidupan kita. Apakah kita menyukainya ataupun tidak? Jadi, apakah langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil meskipun tidak menjamin sukses, tetapi dapat menolong kita menghindari perangkap dan kesalahan umum yang dapat membuat keberhasilan keuangan kita sedikit lebih sulit? Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, Kitab Suci mengajar kita bahwa kita harus melayani Tuhan sejak masa muda, bekerja dengan sekuat tenaga, dan dengan ketekunan. Lebih jauh lagi, kita perlu mencari nasihat Tuhan dalam segala hal yang ingin kita capai. Ketika kita mencari nasihat Tuhan, Dia mengarahkan jalan kita. Bimbingan ilahi ini penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang berhasil dengan seorang pasangan yang bijaksana dari Tuhan. Namun, bahkan ketika kita melakukan segalanya dengan benar, iman kepada bimbingan ilahi boleh jadi diuji oleh keadaan yang tidak terduga, yang tidak dapat dijelaskan secara manusiawi, dan yang berada di luar kendali kita. Ujian seperti itu dapat terjadi melalui perselisihan dalam perkawinan, kehilangan harta kepunyaan atau kesehatan, dan kematian orang yang dikasihi. Kita mungkin bersyukur bahwa tuntunan Tuhan adalah juga restoratif selama dan setelah kesulitan-kesulitan tersebut. Jika kesulitan mengajari kita sesuatu, itu adalah pelajaran pahit bahwa kesuksesan dan kesejahteraan materi, meskipun diinginkan, dapat diambil dari kita tanpa peringatan. Jadi, dari perspektif Alkitabiah, kekayaan dan harta kepunyaan tidak cukup untuk mendefinisikan kesuksesan. Rasa cukup, melayani Tuhan dengan sukacita, dan percaya kepada pemeliharaannya adalah harta yang jauh lebih besar. Ketika Allah menganugerahkan kemakmuran materi, Dia mengharapkan untuk dihormati dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Sebagai penerima pemberian seperti itu, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan sejati tidak bergantung pada kekayaan, bahkan kekayaan yang secara ilahi diberikan. Kesuksesan sejati berarti menjadi penatelayan yang setia, terlepas dari keadaan yang sedang kita alami. Dalam kemakmuran, kekurangan, sehat atau sakit, kita harus setia sampai kepada kematian agar kita pada akhirnya mewarisi mahkota kehidupan. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari satu topik yang membahas mengenai bagaimana caranya kita mengatur atau merencanakan sesuatu untuk supaya kita dapat memperoleh kesuksesan di dalam kehidupan ini. Ada hal yang terutama yang pertama yang harus kita perhatikan. Sesuai dengan Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hal yang terutama yang pertama ini? Dan mengapa kita harus melakukan akan hal tersebut? Dan idealnya ada berkat-berkat di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Apakah berkat-berkat itu? Berkat apa sajakah yang bisa kita dapatkan dalam pekerjaan yang kita lakukan itu? Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita juga diberikan kepercayaan oleh Allah supaya kita mempergunakan waktu kita secara produktif. Apakah yang dimaksudkan dengan menggunakan waktu secara produktif? Dan apakah kaitannya dengan pengaturan keuangan di dalam setiap masing-masing rumah tangga kita? Dan ketika kita bekerja, Allah menginginkan supaya kita dapat bekerja dengan penuh integritas. Bagaimana caranya supaya kita dapat bekerja dengan penuh integritas? Di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan atau apapun itu, jangan lupa untuk selalu mencari nasihat Allah.
Bagaimanakah kita dapat menerapkan prinsip di dalam Amsal 3 ayat 5-8 dalam perkara-perkara keuangan dasar kita dalam hubungannya dengan mencari nasihat Allah? Dan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bagaimanakah kita mendefinisikan apakah kesuksesan hidup itu? Dan apakah yang dapat kita ambil dalam setiap kesuksesan yang kita raih? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8 ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kita akan terus dibangunkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Kami akan memperoleh manfaatnya, kami akan terus dekat dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.